Halo, loh, apa kabar? Saya Heru Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, pembekalan anggota kabinet yang berlangsung di Akademi Militer Magelang kemarin sudah berakhir, tapi sampai sekarang ini masih jadi perbincangan di kalangan publik. Dan yang paling banyak disoroti dan diperbincangkan itu adalah laporan berbagai media bahwa Wapres Gibran Rakabuming itu lebih dulu meninggalkan komplek Akademi Militer, bahkan mendahului Presiden. Dan yang mengejutkan, ini bukan karena urusan yang urgent, tapi ternyata kemudian Wakil Presiden ini belusukan ke pasar dan bagi-bagi susu. Ini kan ilmu lama Pak Jokowi yang persis plak ketiplak kembali dipakai oleh Gibran Rakabuming. Oke, bukankah wakil presiden harus terlibat secara total, komprehensif di dalam pembekalan menteri-menteri, karena beliau juga punya potensi untuk menggantikan presiden secara permanen atau secara temporer bila presiden berhalangan. Jadi kurikulum pembekalan itu juga mesti dipahami secara detail bahkan oleh wakil presiden yang setiap saat bisa ada dalam posisi memimpin. Dan itu yang sebetulnya orang menganggap bahwa apa sebetulnya yang dibekalkan pada wakil presiden, supaya dia juga paham bahwa seluruh urusan negara di suatu waktu akan berpindah pada dia dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan normal. Kan itu fungsi penopang atau penunjang dari wakil presiden. Tapi terlihat ya jelas bahwa tidak terbaca fungsi itu pada wakil presiden, dan itu mungkin yang menjelaskan beliau merasa bosan dan atau kurang paham dengan apa yang dibicarakan, lalu memilih untuk pergi dari Akmil, dari Lembah Tidar, dan mencari lembah yang lain yang memungkinkan kamera ada di situ tuh. Kan kita juga bisa lihat bagaimana kamera mungkin tidak lagi menyorot pada wakil presiden, sorotan terutama pada menteri-menteri yang kontroversial di situ tuh, dan wartawan mungkin udah bosen itu wajah itu tuh juga, gestur itu tuh juga, jawaban itu tuh juga. Jadi terlihat bahwa mulai ada kebosanan, semacam rasa nausea, rasa mual secara psikologis kalau kamera itu dihadapkan kepada wakil presiden. Dan wakil presiden juga tahu bahwa dia tetap dalam sorotan isu-isu fufufafa, private jet, dinasti segala macam. Mungkin itu mengganggu beliau sehingga memilih untuk pergi dari Magelang lalu mencari sesuatu yang lebih sensasional dengan rakyat, yaitu bagi-bagi hadiah lagi tuh, atau bagi-bagi susu atau apa, buku tulis segala macam tuh. Jadi memang ada kamera yang melekat pada wakil presiden untuk memungkinkan setiap saat wakil presiden bisa mengeksploitasi suasana supaya dia diingat terus. Nah, ini masalah yang menetap sebetulnya, atau mungkin kita anggap kok bisa ya pencitraan itu diwariskan, DNA-nya kok sama itu kan, antara wakil presiden dan mantan presiden, Presiden Jokowi. Nah, kemampuan kita untuk mendeteksi keadaan di dalam kabinet juga dimungkinkan untuk mengatakan pasti akan ada keretakan, karena orang akan bertanya-tanya kenapa wakil presiden tidak ada. Bukankah wakil presiden justru punya fungsi pengawasan secara melekat sehingga pengambil alihan tugas atau mendampingi kegiatan pemerintahan ketika presiden berada di luar negeri misalnya atau tidak bisa bertugas, seluruh tugas presidensial itu harus diambil alih oleh wakil presiden. Tapi sekali lagi ini urusan kamera mana yang lebih menarik, kamera di depan kelas untuk membahas secara konseptual potensi negeri ini bertumbuh 8%, atau kamera di luar kelas yang langsung memperoleh efek popularitas atau favorability pada wakil presiden. Kelihatannya kamera di luar kelas yang lebih menggiurkan bagi beliau. Oke, itu urusan tim sukses wakil presiden. Maksudnya tim kamera yang siaga 24 jam. Kita sejak beberapa hari ini kan mencermati ada yang konsisten dari sikap maupun ucapan Pak Prabowo yang kita sebut sebagai paradigma. Bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar dan oleh konstitusi kita ya. Dan ini Pak Prabowo just menyatakan bahwa para menteri diminta untuk menggunakan APBN itu untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu
bagi wakil presiden terlalu sophisticated dan hasilnya tidak instan seperti belusukan dan bagi-bagi susu. Jadi kalau kita simpulkan misalnya eh, apa basis dari politik presiden, yaitu menerangkan problem Indonesia menuju 2009, yaitu berupaya untuk mengurai potensi-potensi yang masih terlilit oleh korupsi, terlilit oleh disparitas ekonomi, terlilit oleh hilangnya harapan. Kan kelihatannya Presiden Prabowo berupaya untuk menguraikan lilitan-lilitan itu. Jadi apa tidak atau terurai apa tidak itu urusan nanti, tetapi upaya itu yang diperlihatkan secara konsisten dari pembekalan konseptual di Hambalang lalu pergi pada pembekalan yang lebih teknis di Magelang. Tetapi kalau wakil presiden kita tanya apa yang akan jadi semacam blueprint di dalam politik wakil presiden, ya pencitraan. Kan tetap buat wakil presiden yang lebih penting adalah mempersiapkan diri supaya elektabilitas atau likability dia itu tetap ada di atas. Jadi pasti ada lembaga survei yang memberi beliau semacam petua atau perencanaan strategi supaya harus terus hadir di depan televisi, karena orang Indonesia itu hanya mengingat mereka yang wajahnya ada terus di televisi kan, atau di depan kamera netizen. Jadi sekali lagi kita lihat kemungkinan ada keretakan nanti, atau saya kira saya pastikan aja pasti ada keretakan antara psikologi presiden yang berupaya untuk putting people first itu, sementara wakil presidennya putting kamera first itu. Jadi terlihat jarak pengetahuan atau jarak kapasitas, tapi itu bukan urusan para pengamat, itu urusan di dalam internal organisasi itu. Apalagi para menteri mungkin juga mulai kasakusuk mempersoalkan ini, kok wakil presiden tidak punya semacam gagasan yang otentik ya, kok wakil presiden tidak bisa mengucapkan sesuatu yang betul-betul konseptual, kok wakil presiden tidak mampu untuk melihat mana yang paradigmatik, mana yang sekedar sensasional loh. Jadi itu yang saya maksud beberapa hari lalu, saya katakan bahwa pasti ada gap di dalam organisasi kabinet. Pasti ada jarak intelektual antara wakil presiden, dan para menteri itu. Pasti ada semacam suasana yang tidak compatible, walaupun dipaksa secara fisik, secara mental untuk bergaul satu sama lain di akademi militer, tetapi kemampuan untuk menyamakan persepsi itu kan basisnya adalah kapasitas intelektual, bukan lagi kapasitas penguasaan kamera-kamera digital tuh. Jadi mungkin sekali saya berhitung bahwa dalam 2 minggu ini itu krisis awal itu mulai terlihat, yaitu uneven, ketidaksetaraan di dalam kapasitas kepemimpinan. Karena mungkin banyak menteri yang menganggap ya lebih penting jadi dealer daripada jadi leader tuh, karena itu wapresnya lebih enak deal dengan hal-hal yang sensasional ketimbang bicara hal-hal yang substansial. Saya pikir memang sulit ya kita memaksakan Gibran itu untuk bisa tune in dengan ide-ide besar Pak Prabowo. Itu terlampau complicated lah buat Gibran gitu ya. Nggak usah dengan Pak Prabowo deh. Dengan beberapa menteri saja kita bisa menduga Gibran ini bakal nggak nyambung ya. Jadi Gibran ini merasa nggak nyaman ada di lingkungan semacam itu, dan dia pengen cepat-cepat kembali ke habitat asalnya, yakni ke kerumunan massa di pasar-pasar. Itulah sesungguhnya habitat dari Gibran. Ya, dugaan saya ada satu keadaan di dalam 4 hari ini di Lembah Tidar yang menghasilkan kejenuhan itu. Jadi tentu tetap ada kelompok di situ, ada vibes di situ bahwa yang ekonom pasti bergaul dengan ekonom, yang menteri-menteri teknis juga mungkin yang membawahi ekstraktif industri atau infrastruktur berupaya untuk nyari semacam pakem, karena kabinet ini kan besar sekali sehingga mengenali lebih awal alam pikiran para menteri yang searah atau satu konsep, satu paradigma atau satu koordinasi dalam Menko itu memerlukan penyesuaian adaptasi psiko-intelektual. Dan itu mungkin yang tidak bisa dibayangkan bahwa wakil presiden akan bercakap-cakap dalam forum-forum itu.
kan pada akhirnya wakil presiden akan diminta untuk memberi semacam ya sekedar menjahit ide-ide yang dibicarakan di Menko Ekonomi atau Menko Pertahanan. Kan wakil presiden harus well informed dan pengetahuan dia harus betul-betul todayism itu. Jadi hal yang di pertengahan hari ini secara updated itu mesti dipahami oleh wakil presiden. Jadi kalau todayism itu tidak dipahami oleh wakil presiden, tentu menteri-menteri teknis ini atau Menko ini susah untuk mengundang beliau di dalam percakapan itu. Lalu mungkin wakil presiden mulai merasa jenuh atau tidak tune in dengan keadaan yang sedang dibicarakan, maka bahasa tubuhnya justru akan menolak kan. Dan itu mungkin yang dibaca oleh tim medianya Pak Wapres ini, lalu dia aja ya udah Pak Wapres sudah tinggalin tidak aja deh, mari kita pergi cari kerumunan lagi tuh yang memungkinkan eluk-elukan itu diterima secara real time. Jadi saya membayangkan itu sebetulnya kondisi komunikasi psikologis antara wakil presiden dan menteri-menteri yang belum kimianya doesn't mix, kimianya belum koheren, belum kohesif misalnya tuh. Dan sekali lagi kita hanya bisa menduga itu, dan dugaan-dugaan ini tentu akan dibaca secara lebih taktis nanti di ya 100 hari pertama lah, untuk memakai istilah yang lebih populer. Ya 100 hari pertama oke. Tapi nggak perlu 100 hari sebetulnya, 50 hari pertama, nggak perlu 3 minggu pertama misalnya. Tapi oke, kita anggap aja bahwa kita harus lihat hasil dari lembah tidar ini di dalam praktek komunikasi politik hari-hari ini. Jadi kita juga sudah bisa melanjutkan dugaan bahwa mulai hari ini akan ada semacam perlombaan secara diam-diam memperebutkan sorotan kamera antara Pak Prabowo dengan Gibran. Walaupun secara narasi dan ide-ide besar ya kita tidak bisa itu menyebutnya sebagai apple to apple, nggak bisa dibandingkan lah gitu ya. Dan soal ini kan harusnya tidak boleh terjadi. Kalau kita lihat dari segi strategi media, tentu kantor wakil presiden atau tim yang mengelilingi dia mulai melihat bahwa sorotan tidak lagi ada pada wakil presiden. Banyak menteri yang atau kalangan yang diundang ke Hambalang lalu pindah ke Akmil itu yang disorot oleh kamera publik wartawan. Mayor Teddy misalnya yang dengan cerdik, ya cerdas pasti, tapi dengan cerdik mengambil momentum untuk menegur Menteri Desa. Itu kan sesuatu yang sensasional, yang seharusnya itu dilakukan oleh wakil presiden misalnya. Kan mestinya wakil presiden ambil inisiatif menegur secara etis Menteri Desanya, tetapi terlambat dalam momentum. Lalu Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet, karena di portofolionya itu tidak setara menteri, mengambil inisiatif itu. Dan itu ada inisiatif etis yang pasti diketahui atau bahkan secara tacit agreement, secara diam-diam itu diiyakan oleh Presiden Prabowo supaya Mayor Teddy menegur atau memberi sinyal bahwa jangan sekali-sekali memakai fasilitas kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan itu yang terjadi, teguran surat dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy kepada para menteri yang sebetulnya tertuju pada satu menteri aja, yaitu Menteri Desa itu. Kan mestinya bagian strategis ini dilakukan atau dikerjakan oleh wakil presiden. Bayangin misalnya kalau wakil presiden yang menegur menteri itu, kan itu dia akan dapat sensasi, tapi rupanya dia nggak dapat momentum itu, atau tim yang di belakang dia itu gagal atau kurang berakal atau kurang jenius untuk melihat momentum itu. Maka yang dapat public applause itu adalah Mayor Teddy justru kan, dan bukan wakil presidennya tuh. Jadi kelihatannya itu yang akan berlangsung terus, berebut kamera, berebut strategi, berebut atau berkompetisi dalam kecepatan berpikir. Itu adalah watak dari kekuasaan hari ini kan. Dan Bapak Wakil Presiden ini selalu ada di dalam bayang-bayang bapaknya yang mantan presiden, yang berupaya untuk terus menimbulkan sensasi. Tapi nggak dapat juga poinnya, karena nggak ada yang baru, tidak ditemukan cara komunikasi yang canggih itu, sehingga balik lagi untuk bagi-bagi susu, bagi-bagi buku segala macam. Itu kan hal yang udah basi sebetulnya kan. Jadi kita lagi nonton semacam pertandingan sensasi di antara kabinet Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo tentu berupaya keras karena dia tahu bahwa ekonomi kita
buruk, bahwa demokrasi kita jadi sorotan internasional, bahwa lingkungan hidup kita berantakan, dan itu kelihatannya yang akan dibawa sebagai agenda Presiden Prabowo untuk keliling dunia, untuk menentukan bagaimana persepsi publik internasional terhadap Indonesia. Nah, sementara Pak Prabowo di luar negeri, ya kita tunggu bagaimana wakil presidennya handle soal-soal yang strategis di dalam negeri, termasuk kemampuan beliau wakil presiden untuk tetap memanfaatkan media sosial, tetap memanfaatkan kamera publik untuk mempertahankan kapasitas dia. Tetapi kapasitas selalu bisa langsung dilihat di dalam narasi, dan narasi itu selama ini tidak menunjukkan kecerdasan. Ya, kita mesti ucapkan itu secara judul sebagai pengamatan dari FNN. Salam akal sehat.